Kalau Tuhan yang satu ini punya 3 pribadi yang berbeda, tapi harmonis dan ada di dalam satu kesatuan yang indah. Dia mau supaya saudara dan saya, ciptaannya ini, hidup dalam satu kesatuan yang indah, dalam satu keharmonisan yang sama. Amin. Bagi saudara yang belum ketemu, pada waktu tahun baru yang lalu saya mau ucapkan selamat tahun baru, ya, Happy New Year. Saya juga mau menyapa semua jemaat global kita dan para YouTube subscriber yang setia mengikuti channel kita ini. Hari ini khotbah saya berjudul Hidup Sesuai dengan Tujuan Pencipta. Ya. Saudara, waktu tahun baru seperti sekarang ini adalah saat yang baik bagi kita untuk merenungkan kembali hidup kita di tahun-tahun yang lalu. Ya. Demikian juga ini adalah waktu yang baik untuk menetapkan resolusi hidup kita di tahun yang baru ini. Kita perlu memeriksa ulang, kalau tadi Rimen mengingatkan kita apakah kita mengasihi Tuhan. Apakah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan dan melakukan amanat agungnya dengan bersaksi mengabarkan Injil kepada jiwa-jiwa untuk mereka percaya kepada Yesus. Kita harus mulai introspeksi kembali. Ya. Kita harus make sure hidup yang kita jalani di bumi ini sebagai satu kesempatan untuk memenuhi hakikat, kodrat, esensi, dan tujuan dari Sang Pencipta menciptakan kita. Ya. Jadi kita bukan cuma sekedar hidup, saudara. Kita bukan cuma sekedar hidup di bumi ini, tetapi kita perlu make sure bahwa hidup kita di bumi yang cuma sementara ini adalah benar-benar satu kesempatan yang harus digunakan sebaik-baiknya supaya kita bisa mengikuti tujuan hidup dari pencipta kita. Ya. Saya percaya kalau barang aja di dunia ini diciptakan dengan tujuan yang tertentu, apalagi kita manusia. Amin. Tuhan menciptakan kita bukan untuk sekedar memenuhi bumi, tetapi Tuhan punya tujuan, punya rencana, supaya hidup kita di bumi ini bermanfaat. Bermanfaat bagi Tuhan, bermanfaat bagi manusia. Ya. Saya percaya hidup kita tidak akan pernah bisa bermanfaat kalau tidak sesuai dengan tujuan penciptaan kita. Hanya kalau kita hidup sesuai dengan tujuan penciptaan kita, maka saya percaya hidup kita bisa bermanfaat bagi Tuhan, bagi pencipta, bagi sesama manusia. Matius 7 ayat 21-23 berkata demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, ini ayat-ayat yang harus memperingatkan kita bahwa tidak cukup kita ini cuma beragama. Tidak cukup kita ini cuma percaya Tuhan. Tidak cukup kita ini cuma berseru Tuhan, Tuhan. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga, itu yang dikenal Tuhan. Saudara, ini adalah satu hal yang tragis ya. Kalau kita merasa kenal Tuhan, tapi ternyata Tuhan gak kenal kita. Ngeri gak saudara?
Mendingan kita merasa nggak kenal Tuhan, tapi Tuhan kenal kita. Betul? Ini sesuatu yang prinsip, supaya kita yang hidup sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya ini, benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa. Bukan tahu kehendak Bapa, tapi melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Inilah hidup yang sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita. Apa hidup yang sesuai tujuan pencipta kita ini? Mari kita baca. Kitab Kejadian, pasal yang pertama, ayat 26 dan 27. Kita kembali kepada kisah penciptaan manusia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, dari dua ayat ini kita bisa melihat apa sih hidup yang sesuai dengan tujuan Sang Pencipta. Yang pertama, hidup harmonis di dalam perbedaan. Ya. Saudara, Alkitab ini adalah satu-satunya kitab suci yang sejak halaman pertama telah bicara tentang Allah pencipta dan ciptaannya, yaitu manusia dan alam semesta. Pencipta dan ciptaannya ini bukan cuma beda dalam kuantitas, pencipta hanya satu dan ciptaannya banyak, bukan. Tapi juga beda dalam kualitasnya, dalam eksistensi, dalam being-nya. Sehebat apapun ciptaan ini, sepintar apapun, sekaya apapun, setinggi apapun kekuasaannya, mereka tetap ciptaan yang harus hidup untuk menyembah dan melayani Tuhan, penciptanya, di dalam segala perbedaannya sebagai ciptaan. Sudah jadi rahasia umum di dunia ini, sumber konflik dan perpecahan itu adalah perbedaan. Perbedaan dengan orang lain. Padahal kalau sudah lihat, semua orang memang beda, betul enggak? Orang kembar pun diciptakan beda. Kelihatannya sama, tapi kalau saya perhatikan beda. Ya. Sidik jari setiap orang beda. Mata, telinga kita, hidung, lubang hidung kita, kaki, tangan, kiri, kanan kita, semua beda. Tidak percaya? Saudara boleh lihat kaca, lihatlah lubang hidung saudara. Bukan untuk mengukur berapa besarnya, tidak. Tapi untuk melihat betapa lubang hidung yang sederhana ini, yang tidak pernah saudara perhatikan, kiri kanannya pasti beda. Alis mata saudara pasti beda. Biar saudara tato kiri kanan tetap beda. Ya. Semua beda. Karena itu saudara dan saya perlu bangga bahwa saudara dan saya ini adalah ciptaan yang limited edition. Tidak ada yang pernah jadi seperti saudara sebelum dan sesudah kita semua. Tidak ada. Sepanjang zaman. Ya. Kita ini limited edition. Ya. Karena memang Allah yang menciptakan perbedaan itu. Luar biasa ya. Kalau Tuhan yang menciptakan perbedaan ini, sampai loreng zebra pun beda. Kalau sudah perhatikan zebra kan biasanya kelihatannya lorengnya sama kan, sama lorengnya. Tapi kalau sudah perhatikan tidak ada satu ekor zebra pun yang lorengnya sama. Demikian juga pola dari ular, kalau sudah perhatikan ular piton. Pola ularnya bagus sekali, tapi tidak ada satupun ular yang sama. Hebatnya Tuhan. Dengan kata lain apa saudara? Tuhan sengaja menciptakan perbedaan ini, betul?
Nah kalau perbedaan ini diciptakan oleh Tuhan, artinya perbedaan itu bukan sesuatu yang negatif, sesuatu yang baik, betul enggak? Malah ketika Tuhan selesai menciptakan manusia, di dalam ayat yang ke-33 Kejadian pasal 1, Tuhan berkata, ciptaannya sungguh amat baik. Luar biasa enggak? Nah, kalau perbedaan ini sungguh amat baik, kenapa kita seringkali melihat perbedaan itu menjadi sesuatu yang mengganggu kita? Nangkep gak saudara? Kenapa kita seringkali kalau lihat orang lain yang berbeda dengan kita, yang tidak sesuai dengan selera kita, tidak sesuai dengan keinginan kita merasa terganggu saudara. Kita merasa gemes. Lo kenapa sih kok gak begini? Kenapa sih lo kok gak begitu? Karena mereka tidak seperti yang kita inginkan. Ingat saudara, ketika saudara melihat yang berbeda dalam hidup saudara, ingat perbedaan itu adalah bukti dari kreativitas Tuhan. Amin. Kalau kita seringkali terganggu dengan adanya perbedaan-perbedaan, Tuhan menikmatinya. Saya yakin, siapa yang percaya Tuhan menikmati perbedaan itu? Ketika dia ciptakan setiap manusia beda, dia nikmati perbedaan itu. Dia bilang, you are so beautiful. Berapa banyak kita kadang sebel lihat suami kita sendiri. Kadang kita sebel lihat istri kita sendiri. Lu kok kayak gini sih? Kok gak seperti yang gua inginkan? Dulu ketika ketemu gak begini jadinya, sekarang kok jadi begitu? Ingat ya saudara, semoga khotbah pagi hari ini mengingatkan kita. Setiap kali kita melihat perbedaan, jangan kesel. Tapi justru saudara berkata, wow, ini kreativitas Sang Pencipta. Jadi ketika suami saudara menyebalkan saudara, saudara berkata, Tuhan, Engkau sungguh kreatif menciptakan suami saya seperti ini. Ya, jangan kesel. Tapi saudara nikmati. Karena apa? Tuhan menikmati perbedaan itu. Karena Dia penciptanya. Dan apa yang diciptakan Tuhan pasti baik. Pasti baik. Gak ada yang salah mencipta itu gak pernah. Saudara mungkin berkata, Tuhan kok mungkin keliru menciptakan dia. Kok kayak begini? Enggak, Tuhan gak pernah keliru. Meskipun orang yang berbeda ini saudara pandang sebagai orang yang menyebalkan saudara, tapi Tuhan tidak pernah keliru. Dia ciptakan ciptakan orang-orang ini sesuai dengan gambar dan rupanya. Wow, dahsyat ya saudara. Ternyata kalau saudara perhatikan, rupanya perbedaan-perbedaan ini sebetulnya bicara tentang kita tadi itu saudara. Bicara tentang Tuhan, bicara tentang eksistensinya Tuhan. Pribadi yang berbeda, satu Tuhan, jumlahnya satu, tapi punya 3 pribadi yang berbeda. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Beda. Jadi rupanya perbedaan yang ada di antara kita itu mencerminkan Allah yang kita sembah. Allah yang punya 3 pribadi yang berbeda. 3 pribadi yang berbeda tetapi yang bisa harmonis di dalam satu kesatuan yang indah. Luar biasa ya. Saudara pernah enggak ketemu di Alkitab yang mengatakan bapak cekcok sedikit sama anak? Pernah? Enggak ada. Enggak pernah Yesus cekcok sama Roh Kudus, enggak pernah. Begitu harmonisnya mereka. Setiap kali mereka berkata kita. Wow. Luar biasa saudara. Beda tapi harmonis. Coba katakan kiri kanan. Kalau ada suami istri yang ada di sini, kan saudara bilang, lu beda tapi memang harmonis. Beda tapi kita harmonis. Kita harus harmonis, amin.
beda tapi satu, harmonis dan indah. Karena itu Tuhan mau, kalau Tuhan yang satu ini punya 3 pribadi yang berbeda, tapi harmonis dan ada di dalam satu kesatuan yang indah, Dia mau supaya saudara dan saya, ciptaannya ini, hidup dalam satu kesatuan yang indah, dalam satu keharmonisan yang sama. Amin. Ini yang Tuhan mau. Bukan menjadi sumber perpecahan, sumber pertikaian. Seringkali perbedaan suami istri, perbedaan keluarga, perbedaan orang lain di sekitar kita selalu jadi sumber konflik, jadi sumber pertikaian, bahkan sering jadi sumber perpecahan. Pagi hari ini kita sadar, enggak, perbedaan justru mengingatkan kita akan betapa kreatifnya Sang Pencipta kita. Amin. Luar biasa Tuhan itu. Karena itu mari kita gunakan perbedaan yang ada untuk memperkaya ide dan kreativitas kita. Saudara, kalau enggak ada perbedaan, saudara enggak bakal kreatif. Karena saudara tidak akan pernah melihat satu alternatif. Perbedaan itu memberikan alternatif supaya kita bisa berpikir yang beda, berpikir yang lain. Bukan untuk menyebalkan kita, bukan untuk membuat kita terganggu, tidak. Tapi justru untuk membuat kita kreatif, saudara. Karena saudara bisa melihat sesuatu yang beda. Pelangi tidak akan pernah bisa indah kalau warnanya cuma satu. Ada pelangi warnanya kuning, tidak ada indahnya, saudara. Karena McDonald juga kuning. Tapi begitu pelangi jadi beberapa warna, saudara bisa mengagumi keindahannya. Justru karena itu setiap perbedaan mestinya harus membuat kita kagum. Kagum terhadap pencipta kita. Kagum terhadap bentuk kreativitasnya. Ya. Saat ini era sosial media ini saya bisa melihat banyak sekali video-video di YouTube yang indah-indah, yang menunjukkan keunikan setiap ciptaan Tuhan. Ya. Meskipun kadang saya tidak selalu setuju dengan apa yang mereka lakukan, tapi saya bisa melihat keunikan ciptaan Tuhan. Luar biasa. Ya. Mari kita menyembah dan melayani Tuhan di dalam perbedaan ini. Mari kita syukuri, kita nikmati perbedaan-perbedaan itu sebagai satu anugerah kasih karunia Tuhan yang indah buat kita. Saudara, andai kata semua orang di dunia ini sama semua, saudara pasti bosan, saudara. Tapi karena di dunia ini setiap orang beda, saudara bisa melihat dan menikmati perbedaannya. Kalau Tuhan bisa menikmati perbedaan ciptaannya, mari kita yang ciptaannya ini juga ikut menikmati setiap perbedaan. Amin. Hidup dalam perbedaan, itu hidup yang sesuai dengan tujuan pencipta kita. Yang kedua, saudara, hidup dalam karakter ilahi. Ya. Dikatakan Kejadian 1 ayat 26-27 tadi, kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ini adalah satu privilege, saudara ya. Kenapa? Karena malaikat di sorga pun tidak diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bayangin, tiap hari bersama Tuhan, tiap hari melayani Tuhan, tapi mereka tidak diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, apa tujuannya? Mengapa Tuhan menciptakan saudara dan saya ini segambar dan serupa dengan Dia? Tidak lain supaya kita ini memiliki elemen, memiliki komponen, memiliki parameter, kira-kira begitu ya, untuk sesuatu yang bisa dijelaskan, sesuatu yang bisa membuat Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan kita. Ini yang membedakan hidup orang beragama dan hidup orang percaya.
Hidup orang beragama cuma percaya Allah ada, Tuhan ada. Tapi hidup orang percaya, tahu Allah hadir. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira Roh Kudus bisa hadir nggak dalam kehidupan para malaikat? Seperti Roh Kudus hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Siapa yang berkata nggak bisa? Siapa yang berkata bisa? Iya, yang lainnya abstain. Saudara, kenapa sih di Alkitab nggak disebutkan ada malaikat yang dihinggapi Roh Kudus? Enggak. Tapi Alkitab menjelaskan ada orang-orang yang dihinggapi Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Bahkan dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus itu dwelling, tinggal di dalam kehidupan orang percaya. Kenapa? Ya karena saudara dan saya, orang percaya ini diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Ini yang membuat kita ini bisa dimasuki Roh Tuhan. Nangkep gak saudara? Karena ada elemennya, segambar dan serupa dengan Tuhan. Roh Kudus bisa tinggal di dalam kehidupan orang percaya. Ini yang membuat kita ini bisa hidup dengan karakter ilahi. Hidup dalam karakter yang diinginkan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita, tinggal di dalam kita. Tidak mungkin orang yang berkata percaya kepada Yesus, Yesus hadir dalam kehidupan kita, Yesus tinggal di hati kita, tapi tidak menunjukkan karakter ilahi. Nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin. Di mana Roh Allah itu tinggal, di situ akan terjadi kemuliaan Allah. Di situ karakter akan diubahkan. Di situ akan terjadi perubahan demi perubahan setiap hari. Asal kita percaya, asal kita bersedia. Nah, seringkali kenapa orang Kristen dari dulu sampai sekarang tidak berubah? Alasannya karena Tuhan Yesus tidak berubah. Saya pun juga tidak mau berubah. Ya karena mereka tidak mau diubah. Roh Kudus bisa tinggal di dalam kehidupannya, tapi dia tidak mau dirubah. Roh Kudus tidak diberikan kesempatan untuk merubah kita. Tidak ada ketaatan di dalam kehidupan kita. Sehingga Roh Kudus merubah karakter kita menjadi karakter yang sesuai dengan Roh Kudus. Sesuai dengan Roh Yesus yang tinggal di dalam kita. Gambar dan rupa Allah ini, kalau saya istilahkan sekarang seperti infrastruktur. Ya, infrastruktur sehingga Allah itu bisa hadir di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan orang percaya. Saya ambil contoh. Darah ayah ibu kita yang mengalir di dalam kita, itu yang membuat kita bisa menerima genetika dari orang tua kita, betul? Demikian juga darah yang mengalir, darah kita, orang tua yang mengalir di dalam anak kita, itu yang membuat kita bisa menurunkan genetika kita di dalam kehidupan anak kita. Apa sih artinya genetika kita? Artinya kita bisa mewarisi karakter orang tua kita, sifat-sifat orang tua kita. Ya. Kita bisa mewarisi bakat-bakat orang tua kita. Meskipun kita mungkin gak pernah tahu, kok tiba-tiba saya punya bakat musik ya. Padahal papa mama saya dulu gak pernah main musik. Karena mereka mungkin gak punya kesempatan main musik, saudara. Tapi bakat itu tidak mungkin tidak keluar dari orang tua kita.
bakat itu selalu menurun dari orang tua kita. Ini yang membuat genetika tadi itu. Membuat kita punya bakat mewarisi karakter orang tua kita. Kalau orang tua kita baik, kita bisa jadi orang baik. Ya. Infrastrukturnya. Saya mau berikan saudara contoh lagi. Saudara belajar membaca dan menulis. Apa tujuannya? Dari saudara membaca dan menulis itu, saudara bisa mengambil segala ilmu pengetahuan, saudara bisa belajar matematika, saudara bisa belajar fisika, kimia, sejarah, segala macam. Tapi coba kalau saudara nggak bisa baca dan nggak bisa tulis, saudara nggak bisa belajar apa-apa. Tangkap ya? Ini yang disebut infrastruktur, sesuatu yang harus ada lebih dulu sebelum yang berikutnya ada, kira-kira begitu. Ya. Karakter ilahi ini yang membuat kita jadi serupa dengan Yesus. Karena itu kalau saudara percaya kepada Tuhan dan saudara sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan, sungguh-sungguh mau taat sama Tuhan, saudara pasti jadi serupa Yesus. Cepat atau lambat, karakter saudara akan jadi karakternya Yesus. Karakter ilahi akan mengalir keluar dari kehidupan saudara. Karakternya Yesus. Roma 8 ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk, saudara perhatikan, kata untuk di sini, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa? Yesus. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi karakter ilahi itu diberikan kepada kita supaya kita jadi seperti Yesus. Maka ini yang saya katakan tadi, ini yang membedakan orang yang cuma beragama sama orang yang percaya. Orang cuma beragama gak akan pernah terimplikasi apapun dari kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Tapi orang percaya akan mengalami perubahan-perubahan, akan mengalami karakter ilahi ini, akan membuat hidupnya jadi seperti Yesus. Nah, hidup kekal di sorga kelak itu adalah satu akumulasi, satu akibat dari hasil akhir atau hasil akhir dari hidup yang berkarakter ilahi, hidup yang seperti Yesus. Jadi saudara nggak bisa hidup semau gue di dunia ini terus mimpi kelak hidup kekal bersama Tuhan di sorga. Nggak ada ceritanya. Nggak akan pernah terjadi. Saudara akan hidup dengan karakter ilahi di bumi ini untuk jadi seperti Yesus, hidup seperti Yesus di bumi ini, untuk kelak hidup bersama Bapa di sorga. Nangkep? Karena ini bukan simsalabim, saudara. Bukan sesuatu yang tiba-tiba, tapi hidup ini sebuah proses. Makanya kenapa Yesus lahir jadi anak bayi? Bisa enggak Tuhan ciptakan Bapak turunkan Yesus ke dunia ini langsung gede, bisa enggak? Bisa, tapi Tuhan tidak mengalami hal yang seperti itu. Tuhan mengalami persis seperti yang kita alami. Ada sebuah proses kehidupan. Nah, hidup ini adalah sebuah proses. Bukan cuma hasil akhir, tapi proses. Proses ini loh saudara, yang tidak gampang. Proses ini yang membutuhkan ketekunan, membutuhkan ketaatan, membutuhkan kesungguhan, membutuhkan keseriusan. Hidup bersama Tuhan di bumi ini adalah satu hidup yang serius. Saudara tidak bisa hidup bersama Tuhan cuma ala kadarnya. Ya kalau saya mau, kalau saya niat, kalau saya lagi mood baik,
Saya mau taat sama Tuhan, saya mau ke gereja. Kalau enggak, males Pak. Enggak bisa. Jangan pernah mimpi orang yang seperti ini. Orang yang mengenal Tuhan, enggak. Meskipun tiap hari mungkin datang ke gereja, enggak. Orang yang seperti ini, yang tidak pernah respect sama Tuhan, yang enggak pernah serius sama Tuhan, yang enggak pernah taat sungguh-sungguh sama Tuhan, enggak akan pernah hidup kekal bersama Bapa di sorga. Kenapa? Karena karakter ilahinya tidak pernah terbentuk. Bagaimana dia mau jadi serupa Yesus di sorga, kalau di bumi aja nggak pernah. Nggak jadi serupa Yesus di bumi, bagaimana kita bisa jadi serupa Yesus di sorga? Nggak mungkin. Hidup dengan karakter ilahi inilah tujuan Tuhan menciptakan kita. Sehingga dia ciptakan kita segambar dan serupa dengan dia. Wow, ketika saya merenungkan ini, saya berkata, Tuhan terima kasih. Pernah nggak saudara, saudara nggak pernah nggak berpikir, kok nggak saudara diciptakan sebagai malaikat? Saudara kalau boleh milih, saudara mau diciptakan sebagai malaikat atau sebagai manusia? Siapa yang malaikat? Lu kan enak saudara, diciptakan jadi malaikat kan enak ya. Iya, malaikat gak diciptakan segambar dan serupa dengan Bapa di surga. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan dia. Wow, privilege saudara. Karena itu kalau ada yang tidak bisa menghargai privilege yang Tuhan berikan kepada kita ini, saudara rugi besar. Banyak orang kecewa dalam hidupnya karena gak ngerti privilege ini, saudara. Dia yang salah, dia yang gak beres di bumi ini, yang disalahkan Tuhan pencipta. Saudara, mari sadari tujuan Tuhan menciptakan kita di bumi ini. Apa tujuannya? Supaya kita hidup dengan karakter ilahi. Hidup dengan karakternya Yesus. Amin. Ini penting saudara. Ini bukan cuma sekedar teori, tapi ini betul-betul bisa dipraktekkan saudara. Ya. Sedikit aja saudara melenceng, karakter ini akan menjadi berubah. Karena karakter ilahi ini sesuatu yang perlu dipelihara dan perlu dibangun. Yang saya katakan tadi, hidup ini sebuah proses. Proses membangun, proses memelihara. Amin. Ini penting sekali. Supaya kita ini bisa hidup secara jasmani, tapi dengan karakter ilahi. Hidupnya jasmani, bisa mati, tapi pikirannya ilahi. Hidupnya di dunia sementara, tapi cita-citanya mulia, surga yang mulia. Karakternya mulia. Ya. Hidupnya sementara, tapi bukan cuma hidup di bumi, tapi akan end up dengan hidup kekal di surga. Ya. Peter Wagner dalam bukunya Pertumbuhan Gereja, dia pernah mengatakan kegiatan pelayanan tidak boleh dijadikan tujuan. Ini yang seringkali menjadi kekeliruan orang percaya. Ya. Karena tujuan pelayanan itu adalah keselamatan jiwa-jiwa orang yang kita layani. Kalau pelayanan menjadi tujuan, aktivitas ini menjadi tujuan, kita akan mudah berpuas diri. Kenapa? Karena merasa aku sudah melayani Tuhan. Meskipun gak ada yang bertobat gak apa-apa, yang penting aku sudah melayani Tuhan. Tuhan seperti konsep kita sendiri. Tuhan yang bisa dianggap enteng, Tuhan yang bisa dinomorduakan, Tuhan yang bisa disambi ini, disambi itu. Enggak, saudara. Kalau kita menganggap kegiatan itu jadi tujuan, kita tidak akan pernah gelisah. Apapun meskipun kita
bersalah di hadapan Tuhan. Yang penting saya sudah ke gereja, Pak. Yang penting saya sudah setor muka sama pendeta. Oh, enggak, saudara. Enggak begitu, saudara. Mengabarkan Injil itu satu-satunya cara menyelamatkan jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa supaya mereka punya hidup kekal. Saudara jangan pernah bisa berpikir orang akan bertobat terima Yesus tanpa saudara mengabarkan Injil. Enggak. Mengabarkan Injil itu bukan khotbah, tapi sharing firman yang membuat saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Firman yang memberkati hidup saudara. Karena itu tiap hari orang percaya mesti hidup dengan firman. Nah, firman ini yang dibagikan. Selain dimakan sendiri, tapi juga dibagikan kepada orang lain. Ya. Apa sih maksudnya mengabarkan Injil itu? Saya mau jelaskan pada saudara. Saudara sedang menawarkan hidup yang kekal itu untuk bisa dimiliki mulai sekarang. Jangan pernah berpikir hidup yang kekal itu nanti, besok, kelak. Enggak, saudara. Hidup yang kekal itu bisa dimiliki mulai sekarang. Ketika saudara mengambil keputusan untuk percaya Yesus dan mengundang dia masuk di dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Ya. Saya mau jelaskan ini supaya saudara ngerti prinsipnya. Saudara pernah dengar istilah entrepreneur enggak? Dalam bisnis, dalam manajemen ada istilah entrepreneur. Entrepreneurship, entrepreneur. Entrepreneur ini orang-orang yang bisa melihat peluang tetapi yang tidak pernah bisa dilihat oleh orang lain. Ini yang disebut orang-orang entrepreneur. Makanya orang-orang entrepreneur ini biasanya sukses. Karena dia bisa melihat peluang-peluang yang ada, baik itu peluang bisnis, peluang hidup, peluang apapun juga yang orang lain tidak bisa lihat. Dia bisa. Ya. Nah, orang-orang entrepreneur ini yang dalam dunia manajemen disebut orang-orang yang bisa membeli masa depan dengan harga masa kini. Hebat ini orang-orang entrepreneur ini. Saya pengen jadi orang entrepreneur ini. Orang yang bisa membeli masa depan dengan harga masa kini. Nah, orang yang seperti ini pasti beruntung, saudara. Karena bisa menghadirkan masa depan ke masa kini, masa sekarang. Saya mau kasih contoh sederhana supaya saudara ngerti. Salesman yang hebat, itu yang bisa menjual barang yang belum ada bentuknya. Itu salesman hebat. Kalau ada salesman yang bisa menjual Mercy tahun 2030 dengan harga tahun 2022, saudara mau beli enggak? Saudara akan bilang, gue gak mau beli kucing dalam karung. Bentuknya yang gimana gue gak tahu. Nah, di sini bedanya. Bagi orang yang punya intuisi entrepreneur ini, mau gak kira-kira? Kalau sudah ditawari Mercy tahun 2030, model tahun 2030 dengan harga tahun 2023, saudara mau gak? Siapa yang mau? Kalau punya duit ya. Kalau nggak punya duit nggak ada ceritanya. Kalau punya duit saudara mau? Kenapa saudara mau? Iya, pasti lebih canggih, pasti lebih baru, ya, pasti lebih maju, lebih bagus, dan pasti lebih mahal daripada tahun 2023, betul nggak? Nggak ada kan Mercy tahun 2023 lebih mahal lebih murah daripada Mercy yang lalu, nggak mungkin. Yang baru pasti lebih mahal. Nah, salesman yang bisa jual Mercy yang belum ada gambarnya, belum ada bentuknya, tapi bisa dibeli orang hari ini, itu yang disebut
entrepreneur. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Saudara pernah dengar nggak? Kalau saya beli mobil, saudara harus inden. Betul? Inden. Apa maksudnya? Barangnya belum ada, saudara suruh bayar duluan. Belum kelihatan bentuknya gimana, saudara suruh beli. Nangkap nggak ya? Ini gambaran saudara. Hidup kekal itu seperti itu. Ketika saudara mengabarkan Injil, apa yang saudara bagikan? Saudara sedang jadi entrepreneur rohani. Saudara sedang menawarkan hidup kekal itu untuk bisa dimiliki sekarang. Bukan tunggu nanti kalau mati. Sekarang saudara sudah bisa menawarkan itu untuk dimiliki dengan keputusan hari ini. Itu sebabnya bagi orang-orang yang ngerti prinsip ini, dia akan giat mengabarkan Injil. Karena saudara sedang menjadi entrepreneur rohani. Saudara menawarkan kekekalan untuk bisa dimiliki hari ini. Gak perlu besok, sekarang pun juga. Kalau saudara komitmen sungguh-sungguh, saudara percaya Yesus, saudara undang dia masuk dalam hati saudara, jadi Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang juga hidup kekal jadi milik saudara. Entrepreneur rohani, bicara tentang iman, bicara tentang percaya, bicara tentang ownership, kepemilikan yang saudara tawarkan hari ini. You become the owner of the eternity. Gak main-main saudara. Hanya orang bodoh yang menolak eternity untuk dimiliki mulai hari ini. Betul? Hanya orang yang bodoh yang mau hidup dengan seenaknya tanpa memikirkan the eternity, kekekalan itu. Miliki kekekalan itu hari ini. Saudara gak bakal kecewa. Karena itu jangan sia-siakan genetika Allah yang sudah diberikan di dalam kita. Segambar dan serupa dengan Tuhan. Mari kita hidup menyembah dan melayani Tuhan dengan karakter ilahi, karakternya Yesus. Ya. Yang ketiga, terakhir, hidup dengan kuasa Allah. Saudara, ayat yang ke-26 ini berkata begini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan sebagainya, atas seluruh bumi. Markus 10 ayat 45 mengatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, kalau Tuhan bicara tentang kuasa ini, memberi kuasa ini, artinya Tuhan mempercayakan kuasanya. Apa artinya saudara? Ini bukan untuk mendominasi. Dunia menerima prinsip atau pengertian kuasa ini sebagai power untuk mendominasi. Ya. Suami diberi kuasa atas istrinya bukan untuk mendominasi istrinya. Bukan. Tapi kalau Tuhan bicara tentang kuasa, seperti yang tadi kita baca dalam Markus 10 ayat 45, Tuhan itu bicara tentang apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab untuk melayani, tanggung jawab untuk melakukan kebaikan, tanggung jawab terhadap keselamatannya. Keselamatan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Jadi kalau saudara dipercaya keluarga saudara oleh Tuhan, maka keluarga saudara, kebaikan dan keselamatan keluarga saudara menjadi tanggung jawab saudara. Kalau sudah dipercayakan suami atau istri saudara, maka istri dan suami saudara itu menjadi tanggung jawab saudara. Karena otoritas dan kuasa Tuhan sudah diberikan kepada kita, orang percaya ini. Kalau sudah dipercaya Tuhan, diberikan gereja ini,
Maka gereja ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kebaikan keselamatannya, kontinuitasnya semua menjadi tanggung jawab kita, saudara. Ya. Karena itu bagi orang percaya, kuasa itu bukan cuma sekedar power. Enggak. Makin besar kuasanya, makin besar otoritas yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara, makin besar tanggung jawabnya. Semua yang dikuasakan Tuhan kepada kita harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan kuasa Allah ini, supaya kita ngerti prinsipnya, kuasa yang diberikan Allah kepada kita ini tidak pernah terpisah dari kasih-Nya. Karena itu kuasa dan tanggung jawab ini harus diimplementasikan dalam semangat melayani tadi. Melayani dengan sikap hati sebagai hamba, sebagai pelayan. Lukas 22 ayat 25 berkata, Yesus berkata kepada mereka, raja-raja, bangsa-bangsa, memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Ini yang disebut tadi dominasi. Ayat 26, tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu, artinya orang yang punya kuasa yang paling besar, hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Itu sebabnya seumur hidup Yesus tidak pernah kehilangan semangat melayani. Yang penuh dengan kasih sayang dan humanis, berperi kemanusiaan. Kemana saja dia pergi, saudara, banyak orang mengikuti dia. Kenapa? Karena Yesus peka terhadap kebutuhan orang lain. Karena itu apa yang dilakukan oleh Yesus, implementasi kuasa yang diberikan Bapa kepadanya, ini mesti jadi teladan kita. Harus kita lakukan seperti Yesus, tadi itu ya, hidup seperti Yesus. Harus dijalani seperti Yesus. Sebelum dunia ini mengerti tentang teologi Alkitab, dunia ini bisa mengerti tentang rasa kasih, rasa kemanusiaan, rasa peka terhadap kebutuhan yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Kenapa? Karena kasih, kemanusiaan, peka terhadap kebutuhan orang, ini semua sifatnya universal, umum. Semua orang bisa ngerti, semua orang bisa merasakannya. Ya. Mari kita hidup dengan kuasa Allah. Mari kita implementasikan kuasa Allah ini di dalam satu kehidupan yang rendah hati. Dengan hati, sikap hati yang rendah, dengan penuh kasih sayang, dengan sikap yang melayani orang lain sebagai hamba, bukan sebagai bos. Ya. Mari kita menikmati perbedaan yang ada dari orang-orang di sekitar kita. Karena itu semua keindahan-keindahan, kreativitas Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita jadi entrepreneur-entrepreneur rohani yang bisa menghadirkan hidup yang kekal dalam hidup orang percaya hari ini. Mari kita implementasikan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita sebagai pelayan-pelayan yang bertanggung jawab, yang melayani dengan rendah hati, yang bersikap sebagai hamba, bukan sebagai bos. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau menciptakan kami semua dengan privilege sesuai segambar dan serupa dengan Engkau. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan untuk hidup yang Kau berikan kepada kami hari ini. Karena kami boleh hidup
dengan menghargai setiap perbedaan. Hidup dengan menikmati perbedaan. Terima kasih kami boleh punya gambar dan rupa Tuhan, sehingga Roh Kudus boleh hadir, Engkau boleh hadir dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup dengan karakter ilahi-Mu. Jadi seperti Yesus. Terima kasih karena kami sudah diberi kuasa dan otoritas, sehingga kami boleh mengerti artinya tanggung jawab dari setiap yang Kau percayakan dalam kehidupan kami. Baik itu pekerjaan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, suami, istri, anak, orang tua kami, teman-teman kami. Semua yang Kau percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami kelola semua itu dengan penuh tanggung jawab. Kami butuh terus kasih sayang-Mu dalam hidup kami, supaya kami boleh melayani-Mu dan menyembah-Mu juga dengan penuh kasih sayang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kalau kami boleh memberi persembahan kepadamu, baik melalui praise and worship maupun persembahan dalam bentuk materi hari ini, kami percaya semua karena kasih karunia-Mu. Engkau akan memberkati setiap anak-Mu yang memberi persembahan dengan penuh sukacita. Engkau memberikan kehidupan yang makin berlimpah dan berlipat ganda. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.